Ada semacam perangkat lunak telepon. Semua orang ingin mengunduhnya, tapi semua orang dipenuhi rasa takut. Karena itu bisa menunjukkan waktu setiap orang ada berapa lama sebelum meninggal. Ini adalah aplikasi Countdown. Orang ini tertawa dan bilang, dia masih bisa hidup 60 tahun. Dan orang ini adalah 30 tahun. Ada seorang gadis dengan wajah ketakutan. Karena teleponnya menunjukkan, 3 jam lagi dia akan meninggal. Semua orang tidak pikir begitu. Tidak ada yang percaya ini benar. Pacar yang sedang mabuk membawa Courtney pulang. Tapi ditolak oleh Courtney, karena dia ingat perangkat lunak itu. Dia memutuskan pulang diri sendiri. Tiba-tiba, telepon mengeluarkan suara aneh. Dia mengeluarkan HP-nya dan melihatnya. 7 menit lagi dia akan meninggal. Dia mulai merasa takut. Pada malam hari, dia merasa seseorang mengikutinya. Telepon mengeluarkan suara lagi. Hanya ada tidak sampai 2 menit. Dia sangat takut. Dia bergegas masuk ke rumah. Dan kunci pintunya. Telepon terus berdering. Suaranya semakin lama semakin keras. Dia cepat mematikan teleponnya. Saat ini semuanya baru tenang kembali. Lalu dia pergi ke kamar mandi. Dia memegang segelas air. Tapi aku mendengar suara aneh di balik tirai kamar mandi. Dia perlahan mendekat. Dia siap menarik tirai kamar mandi. Tiba-tiba, gadis itu jatuh. Waktu telah menghitung mundur hingga 0. Pada saat ini, pacar dia terjadi kecelakaan. Sebuah cabang pohon raksasa menyodok ke dalam mobil. Dan posisinya ada di kursi yang dekat kursi pengemudi. Berarti, pada tepat waktu, jadi dimanapun gadis itu berada, juga sulit menghindari kematian. Lelaki itu dibawa ke rumah sakit. Aktris utama adalah perawat rumah sakit. Dia menghibur Evans. Evans sedikit tidak aman, karena HP-nya menunjukkan 19 jam. Jika waktu Courtney meninggal tepat dengan perangkat lunak, hal itu berarti, dia juga siap meninggal. Quinn tidak percaya. Dia menghibur Evans. Evans akan menjalani operasi. Dia melihat waktu hitung mundur di HP-nya. Sisa 3 menit. Apakah dia akan mati di ruang operasi? Ia memutuskan pergi, tidak menjalani operasi. Saat sampai di persimpangan jalan, dia melihat sesuatu di cermin. Dia melihat ke belakang, tidak ada apa saja. Lalu dia melihat ke cermin lagi. Dia buru-buru bersembunyi di tangga. Tiba-tiba lampu di tangga padam. Telepon berdering. Dia mengeluarkan HP-nya dan melihatnya. 1,5 menit lagi. Saat ini, ada bayangan hitam muncul di tangga. Perlahan mendekatinya. Dia melihatnya. Orang itu sama Courtney yang sudah meninggal. Tapi memiliki wajah iblis. Evans sangat takut. Iblis perempuan cepat mendekatinya. Hanya tangisan menyedihkan yang bisa didengar. Evans jatuh di tangga. Waktu hitung mundur ke 0. Besok, Quinn tahu Evans telah meninggal. Dia pikir ada apa yang tidak biasa. Karena HP-nya menunjukkan 2 hari lagi. Aktris utama pergi ke kamar mayat. Dia melihat tubuh Evans. Dia membuka matanya. Gunakan wajahnya untuk membuka HP-nya. Seperti dia pikir, waktu kematiannya ditampilkan 0. Quinn khawatir dan melihat HP-nya. Karena HP-nya menunjukkan, Anda hanya memiliki 2 hari lagi untuk hidup. Dia mencoba menghapus perangkat lunak ini. Tapi tidak bisa menghapusnya. Quinn pergi ke toko telepon. Beli telepon baru. Dan juga ganti SIM telepon baru. Dia lihat di layar HP sudah tidak ada software lagi. Dia merasa tenang pikirannya, tapi baru saja keluar dari pintu. Kemudian telepon berdering. Dia mengeluarkan HP-nya. Perangkat lunak itu diinstal secara otomatis. Seperti jiwa yang menempel padanya. Dia masuk ke dalam mobil. Dia melihat waktunya tidak cukup 1 hari. Dia sangat tidak sabar. Pada saat ini, dia melihat sesuatu di kamera mundur. Dia melihat di belakang. Tidak ada apa saja. Dia merasa tidak mengerti. Tiba-tiba, dia sangat takut sehingga dia buru-buru keluar dari mobil. Pemilik mobil yang dia tabrak berjalan ke tempatnya. Ingin dia memberi kompensasi. Seorang pria kulit hitam dari toko telepon datang. Pergi ke tempat aktor utama. Kemudian pria kulit hitam itu mengeluarkan HP-nya. Ternyata mereka sedang dalam situasi yang sama. Mereka memutuskan bekerja sama untuk mencari kebenaran masalah ini. Mereka datang ke gereja, bertemu seorang pendeta. Mereka bilang samanya apa yang mereka hadapi. Setelah mendengar, pendeta bilang kutukan yang menakutkan. Siapapun yang ingin memprediksi waktu kematiannya, maka mereka semua akan dikutuk. Iblis akan membunuh orang sesuai dengan waktu kutukan. Berarti, yang udah download software ini adalah orang yang kena kutukan. Ingin mematahkan kutukan, maka Anda harus memecahkan kode perangkat lunak. Kita butuh seorang hacker. Pada saat ini, Quinn teringat seorang. Itulah pemilik toko telepon. Memang, pemilik Derek adalah seorang master. Dia sudah hak perangkat lunak. Tampilan usia harapan hidup semua orang. Quinn juga melihat nama adiknya. Usia harapan hidup lebih pendek darinya. Derek mulai menyesuaikan waktu di papan kode. Yang pertama adalah menambahkan 60 tahun pada dirinya sendiri. Cepat sekali, di HP-nya menunjukkan lebih dari 60 tahun. Kemudian dia membantu Quinn dan si pria kulit hitam mengubah waktu.
Kali ini mereka akhirnya mematahkan kutukan. Queen dan si pria kulit hitam itu merasa nyaman. Mereka juga bertahap saling jatuh cinta. Pada malam, pria kulit hitam itu memeluk aktris utama saat tidur. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di luar pintu. Matt. Pintu dibuka. Itu pria kulit hitam. Jadi siapa yang sedang memeluknya? Pada saat mereka panik, telepon berdering lagi. Mereka melihat HP-nya. Waktu meninggal sudah mengubah. Tampaknya mengubah kode pada dasarnya tidak berguna. Dan usia harapan hidup pria kulit hitam kurang dari 2 jam. Harus melakukan apa? Queen pergi ke rumah adiknya dulu. Kemudian mereka pergi ke gereja untuk bertemu pendeta. Queen menunjukkan kode itu kepada pendeta. Setelah melihatnya, pendeta sudah ada cara. Hanya ada seorang yang tidak meninggal seperti waktu di perangkat lunak. Maka kutukan itu akan hancur. Berarti, dalam 3 orang, seorang harus meninggal dulu. Harus ada yang meninggal dulu. Hanya dengan begitu hitungan mundur kematian iblis dapat dipatahkan. Tentu saja, tidak ada yang akan melakukan hal itu. Mereka memutuskan menghadapi iblis. Mereka menggambar simbol lingkaran di tanah. Legenda mengatakan bahwa mantra ini dapat melawan iblis. Mereka berdiri dalam lingkaran. Saat ini, ada teriak aneh di sekitar. Iblis telah datang. Iblis baru menyentuh mantra. Dia langsung dibunuh. Memang efektif. Iblis masih belum menyerah. Pada saat ini, pria kulit hitam tiba-tiba melihat seorang. Itulah saudara yang meninggal ketika dia masih muda. Dia terkejut, dan pergi keluar lingkaran. Setelah itu, dalam sekejap dia ditarik iblis. Semua orang bergegas mengejar. Untungnya si pria kulit hitam aman. Si pria kulit hitam baru bilang, "Saya baik-baik saja." Lalu dia meninggal. Adik perempuan terluka. Queen membawanya ke rumah sakit. Waktu mereka hampir habis, aktris utama melihat seorang dokter. Dokter ini pernah ingin memperkosa Queen. Dan dokter ini juga mengunduh perangkat lunak itu. Dia sudah ada cara. Dia mengangkat bajunya untuk menarik dokter ini. Kemudian memikat dokter ke gudang. Aktris utama mengambil tongkat besi dan memukuli dokter sampai meninggal. Dia ingin dokter itu meninggal dulu. Maka Anda dapat mematahkan kutukan. Dia memegang jarum suntik berisi morfin. Siap menusuk pada dokter. Tiba-tiba kekuatan yang aneh menyeret dokter itu. Iblis. Waktu adiknya tidak cukup 2 menit. Iblis mencari saudara perempuannya. Saat ini Queen ada di sana. Melakukan penyuntikan ke pembuluh darahnya. Dia ingin bunuh diri untuk mematahkan kutukan. Selamatkan adiknya. Dia mengucapkan kata-kata terakhirnya kepada saudara perempuannya. Kemudian letakkan jarum suntik kepadanya. Jangan. Dia jatuh. Saat ini waktu hitung mundur adiknya tinggal 10 detik lagi. Iblis memasuki aktris utama. Ingin menyelamatkannya. Tapi jantung aktris utama sudah berhenti berdetak. Bahkan iblis tidak bisa memancarkan kekuatan. Angin bertiup. Kutukan kematian telah dipatahkan. Adik perempuan menuju ke tempat Queen. Melihat kakaknya yang sudah meninggal, dia merasa sakit hati dan menangis. Saat ini dia melihat sebaris tulisan di tubuh Queen. Narkan. Ini adalah penangkal morfin. Ternyata Queen sudah siap. Dia menyembunyikan penangkal. Adik sudah menyuntik untuk Queen. Dia sudah bangun. Mereka sudah menang. Beberapa bulan kemudian, kehidupannya kembali normal. Dokter sesat itu juga harus masuk penjara. Semuanya menjadi lebih baik. Tiba-tiba, HP Queen mengeluarkan suara aneh itu lagi. Dia mengeluarkan untuk melihat. Ternyata itulah pembaruan 2.0 countdown.